Oke. Sip. Oke. Oke, makanya saya terdengar ya. Sip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di community sharing kita yang ke-6. Nah, jadi community sharing session ini agenda rutin kita ya di Sabtu malam dari komunitas Indonesia AI, di mana kita membuka kepada siapa saja yang ingin share pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya yang berhubungan dengan AI dan kawan-kawannya. Oke, nah malam ini kita ada satu bahasan yang tidak kalah seru ya. Semenjak Facebook ganti nama jadi Meta, kan biasanya kita buka Instagram ada tulisannya Instagram from Facebook, WhatsApp from Facebook. Nah, kemudian berganti nama jadi Meta. Nah, sejak penggantian nama itu mulai terdengar nih istilah-istilah kayak metaverse, nah virtual reality juga ikut-ikutan. Nah, apalagi AI sudah booming ya. Nah, jadi malam ini kita akan membahas tentang AI, virtual reality, dan metaverse yang akan dibawakan oleh Bang Rawi. Nah, Bang Rawi sendiri sudah ada di sini ya dengan kita. Ya. Oke. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu Bang Rawi, silakan. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Mas Hari. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rowi, salah satu pengurus dari Indonesia AI juga. Terima kasih teman-teman udah nyempetin hadir malam hari ini. Oke, sip. Makasih. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja ya. Iya. Boleh, silakan Bang Rawi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Ini luar biasa nih semangatnya. Malam Minggu, hari libur nasional lagi ya. Tapi tetap semangat buat belajar gitu. Oke, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat, Mas Hari? Sip, udah kelihatan Mas Rawi. Oke. Baik, teman-teman. Di malam hari ini saya akan sharing sedikit ya. Pengen diskusi juga dengan teman-teman di sini tentang teknologi yang akhir-akhir ini booming gitu, yaitu metaverse gitu. Sejak seperti yang dibilang Mas Hari tadi ya, Facebook ganti nama jadi Meta dan mereka mengubah visi mereka ke depannya, mereka pengen menghadirkan sesuatu yang berbeda gitu. Akhirnya orang-orang pada penasaran apa nih metaverse gitu, apa nih VR dan gimana nanti hubungannya dengan AI gitu. Nah, di sini saya mengambil judul The Convergence of Reality and Fantasy gitu. Jadi ini adalah sebuah titik pertemuan antara realitas dunia nyata dengan fantasi yang dibayangkan selama ini gitu. Jadi sebenarnya ide metaverse ini sendiri bukan ide baru ya. Istilah metaverse itu muncul di tahun 1992. Waktu itu ada seorang penulis novel science fiction namanya Neil Stephenson. Beliau menulis sebuah novel yang berjudul Snow Crash, dan di sana beliau membayangkan sebuah kenyataan lain gitu, sebuah dunia lain yang disebut dengan metaverse. Nah, kenyataan itulah yang pengen diwujudin di abad 21 ini gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rowi. Saya seorang tech enthusiast ya, saya sangat suka dengan hal-hal yang berbau dengan teknologi. Saya suka dengan video, film, buku-buku atau bacaan apapun gitu yang berbau dengan teknologi. Saya mendirikan sebuah startup bernama Protos, mostly bergerak di bidang manufacturing, dan sekarang udah mulai membuka jasa untuk XR ya atau virtual reality gitu. Dan di tahun 2020 bersama dengan Kak Angga dan Kak Mardadi, kami juga mendirikan Indonesia AI gitu. Saya punya LinkedIn dan Instagram, namanya Rowi Alfata. Silahkan kalau mau di-follow, kalau enggak juga nggak apa-apa ya.
Ya, sebelumnya saya pengen sedikit sharing ya, kenapa saya tertarik dengan dunia XR. Oh ya, sebelumnya mungkin saya perlu perjelas dulu ya, ada beberapa istilah gitu. Ada virtual reality. Virtual reality itu ketika dunianya itu digantikan 100% dengan dunia virtual gitu. Itu virtual reality. Ada yang istilahnya augmented reality, ketika disisipkan atau diaugmentasi sebuah apa ya, dunia lain gitu ya di dunia nyata. Kayak misal filter. Filter itu kan ada efek dari dunia digital yang dimasukkan ke dunia nyata. Itu augmented reality gitu. Nah, pertemuan antara keduanya itu disebut dengan extended reality. Sebenarnya ada banyak istilah ya, ada extended reality, ada augmented reality, ada mixed reality dan seterusnya gitu. Nah, kenapa saya suka bidang ini? Ada dua alasan, teman-teman. Yang pertama, karena alasan personal latar belakang saya gitu. Saya lahir di sebuah desa kecil di Pulau Lombok. Di sini ada yang dari Lombok nggak? Atau dari daerah terpencil gitu? Ya, mungkin bisa tulis di kolom chat ya kalau ada. Jadi saya lahir di sebuah desa kecil, saya nggak punya akses sama komputer, saya nggak punya akses ke internet juga. Saya baru nemu komputer dan internet itu ketika saya SMA gitu. Dan langsung cukup kaget ya waktu itu ya. Wah, ternyata ada teknologi kayak gini gitu. Kemudian saya kuliah di UI, lebih kaget lagi karena ada lebih banyak lagi fasilitasnya gitu. Jadi saya ngerasain ada gap antara ketika saya tinggal di pulau terpencil gitu di kampung dengan ketika saya di kota gitu. Dan ini masalah yang sangat umum terjadi gitu. Saya ngerasain di UI itu ada banyak fasilitas yang mungkin saja nggak didapetin sama orang-orang yang kuliah di kampus lain gitu, terutama orang yang kuliah di daerah saya gitu. Dan ini mungkin bisa diatasi, masalah gap inequality ini bisa mungkin diatasi oleh teknologi extended reality atau VR lah gitu ya. Kita bisa menghadirkan fasilitas yang sama ke semua orang gitu, tanpa dibatasi dengan realitas yang sebenarnya. Kayak misal contoh dalam dunia pendidikan gitu ya, alat-alat praktikum yang mahal kayak SEM atau TEM gitu ya, kalau teman-teman engineering mungkin tahu, yang harganya bisa sampai triliunan. Nah, itu kampus sekelas UI aja gitu kita nggak praktikum secara langsung gitu. Kita cuma praktik cara penggunaannya lewat PPT. Apalagi orang-orang di kampus yang daerah terpencil gitu ya. Nah, yang bisa ngelakuin itu adalah kampus-kampus besar, mungkin MIT, Stanford, dan seterusnya gitu. Mereka punya fasilitas yang luar biasa bagus. Dan dengan VR, kita bisa menghadirkan itu. Gitu. Kita bisa menyediakan fasilitas alat-alat mahal yang nggak terjangkau ke semua orang. Gitu. Jadi nanti orang yang kuliah di MIT, Stanford, itu bisa punya fasilitas yang sama dengan orang yang kuliah di daerah terpencil gitu. Itu kenapa alasan pertama kenapa saya suka teknologi ini. Kemudian alasan kedua adalah karena teknologi ini nggak punya, bisa dibilang nggak punya batas gitu. Jadi batasnya itu adalah batas kemampuan hardware yang ada sekarang gitu. Dan kita bisa wujudin apapun fantasi kita, kreativitas kita bisa simulasiin, rasain, ngelihat langsung gitu ya di dunia virtual itu. Dan saya sangat suka hal-hal itu gitu. Itu alasan, sedikit sharing alasan kenapa saya pribadi sangat suka dengan teknologi XR ini. Oke, langsung saja kita mulai ya pembahasannya. Kita mulai dari kita review sedikit nih sejarah internet dan nanti kenapa tiba-tiba muncul metaverse gitu. Apa sih itu sebenarnya metaverse gitu. Nah, kalau kita lihat dari sejarah internet itu lahir tahun 1969. Kemudian tahun 1990 website pertama itu dibuat. Ini mulai muncul yang istilahnya World Wide Web atau WWW gitu. Tahun 95 Internet Explorer, Netscape mulai muncul. 98 Google mulai hadir
Nah, akhir tahun 90-an ini internet atau web gitu ya mengalami sebuah masa yang apa ya, yang hype-nya itu lagi tinggi-tingginya gitu. Yang semua orang percaya bahwa semua yang ada di internet tuh pasti sukses besar lah gitu. Mungkin mirip-mirip dengan kripto yang sekarang ya. Kripto kan lagi hype nih sekarang. Muncul banyak, mungkin ratusan ribu kripto ya sekarang. Saya nggak update lagi nih, sekarang udah ada berapa kripto. Orang lagi hype, orang ngebayangin semua yang ada di kripto itu pasti teknologi masa depan nih, pasti sukses gitu. Orang invest nggak tahu ini fungsinya buat apa, pokoknya invest aja gitu. Nah, itu pernah terjadi juga di web akhir tahun 90 gitu. Akhir tahun 90-an orang gila-gilaan investasi, tapi pada akhirnya terjadi crash karena banyak perusahaan yang gagal gitu. Dan cuma sedikit yang survive kayak Google, terus Amazon dan beberapa yang lainnya. Sementara kebanyakan lainnya itu gagal gitu. Ya biasalah seleksi alam gitu ya. Akhirnya website berkembang dengan natural gitu. Nah, mulai dari tahun 2004 itu lahir Facebook. Lahir juga Gmail, Flickr, Vimeo dan lain sebagainya. Tahun 2005 lahir YouTube. 2006 lahir Twitter, 2010 Instagram gitu. Nah, sebenarnya di tahun ini saya ambil dari ini ya, dari internet timeline-nya. Sebenarnya kalau bisa saya pengen tambahin di tahun 2009 ada peristiwa besar sebenarnya. Lahirnya Bitcoin gitu. Sebenarnya Bitcoin itu bukan koinnya gitu yang revolusioner, tapi sistem di balik itu yang namanya blockchain. Nanti kita bisa singgung juga sedikit. Di sini orang misterius ya gitu, sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa dia. Nama aliasnya Satoshi Nakamoto. Dia publish sebuah white paper tentang Bitcoin. Di sana dia ngejelasin semua teknologi yang dipakai gitu. Bitcoin peer-to-peer digital cash system gitu, itu judulnya. Nah, sejak saat itu ya internet makin berkembang gitu. Dan kalau di ringkas yang tadi sebenarnya ada 3 fase website dari evolusi website. Yang pertama adalah Web 1.0. Ini dari awal munculnya internet yang tadi website ya, awal munculnya website dari tahun 90 ini 91 lah. Itu disebut dengan 1.0 sampai dengan tahun 2004. Pada masa ini internet tuh statis, jadi read only gitu. Orang cuma bisa baca. Ya kayak Wikipedia lah gitu ya. Orang cuma bisa baca konten yang ada di dalamnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bikin kontennya itu perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Sementara para penggunanya ya kayak baca buku lah, kayak buku yang ditaruh di internet gitu. Nah, mulai dari tahun 2004 itu muncul gelombang kedua, yaitu Web 2.0. Di sini udah mulai partisipatory. Orang-orang nggak lagi cuma sebagai pembaca, tapi mereka juga terlibat gitu. Internet jadi lebih interaktif, kita bisa bersosialisasi di dalamnya, kita bisa berkomunikasi, kita juga bisa bikin konten gitu. Sekarang kan muncul Instagram, TikTok, semua orang bisa bikin konten gitu. Nggak kayak masa web 1.0 kayak dulu gitu. Kalau dulu kan perusahaan besar. Nah, sekarang semua pengguna internet tuh bisa bikin konten. Sifatnya centralized, jadi terpusat di perusahaan-perusahaan besar pemilik penyedia jasanya gitu. Nah, kedepannya akan ada revolusi lanjutan web 3.0. Jadi kalau di revolusi selanjutnya sifatnya itu adalah decentralized. Jadi kita nggak lagi tergantung ke perusahaan-perusahaan besar tadi gitu. Karena nanti bisa dijalankan oleh sistem blockchain. Nanti sifatnya permissionless, trustless gitu ya. Kita nggak butuh intermediaries. Saya nggak bilang ini adalah perusahaan-perusahaan masa depan ya, tapi sistemnya saya percaya bahwa sistem-sistem seperti ini bakalan dipakai di masa depan gitu. Oke, permissionless ini apa ya? Kayak kalau sekarang kita mau upload konten gitu ya, kita kan perlu permission dari platform yang kita pakai gitu. Mereka bisa sensor
konten kita, mereka bisa hapus. Intinya kita butuh permission dari mereka gitu. Nah kalau di web 3.0 karena kita nggak butuh mereka, maka nggak ada permission. Terus sifatnya juga trustless. Kita nggak perlu trust ke siapa-siapa. Kalau ini kan kita trust ke Google gitu, makanya kita kasih data ke mereka, kita kasih ya kita percayakan semua hal ke mereka gitu. Nah kalau di web 3.0 kita nggak perlu trust kayak gitu, kita nggak perlu trust ke satu pihak, karena nanti semuanya akan diotomasi. Nah itu web 3.0. Nah kalau tadi dari sisi internetnya, nah sekarang kita beralih ke sisi hardware-nya nih. Evolusi dari peralatan komunikasi yang kita pakai. Kita mulai dari 1876, itu Alexander Graham Bell nemuin telepon ya. Telepon, kemudian 80 ada cradle phone, terus berkembang. Dulu generasi kakek atau orang tua kita itu pakai telepon kabel ya. Mungkin masih ada yang ingat di sini. Dulu kalau mau nelpon itu pergi ke ini dulu ya, wartel gitu. Nak masukin koin atau bayar berapa gitu, mahal, ngantri. Nah, revolusi smartphone itu mulai muncul di tahun 2007. Waktu itu Apple ngeluarin generasi pertama dari iPhone. Dan di sana kalau teman-teman mungkin udah ada yang nonton ya gimana Steve Jobs memperagakan iPhone yang terlihat begitu canggih ya waktu itu ya. Dia ngenalin sebuah device baru yang bisa jadi kamera, bisa jadi iPod, bisa jadi alat komunikasi juga gitu. Dan ini mengawali era smartphone. Dan sekarang kan smartphone udah luar biasa gitu ya perkembangannya. Dan kedepannya akan ada evolusi lanjutan. Diprediksi calonnya adalah calon yang menggantikan smartphone ini adalah virtual reality gitu. Dan nanti inilah yang menjadi alasan kenapa metaverse itu hadir gitu. Nah, sedikit sejarah tentang VR ya. VR juga sebenarnya bukan teknologi baru ya. Dari tahun 1968 itu orang udah bikin VR gitu. Terus 91 ada perusahaan namanya Virtuality, dia bikin VR juga. Tahun 95 Nintendo itu bikin Virtual Boy. Dia jual VR, modelnya kurang lebih mirip kayak yang sekarang gitu. Tapi nggak ada yang beli. Jadi produknya itu produk gagal gitu. Nah sejak saat itu orang udah nggak ada minat lagi nih sama VR. Jadi kayak kalau AI kan ada AI winternya ya, masa winternya ketika orang udah biasanya kalau udah hype-nya terlalu tinggi, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai gitu ya, orang bakalan kecewa dan mulai ninggalin gitu. Nah itu juga pernah terjadi di AI 2 kali, terus di VR juga pernah terjadi di tahun 95 orang udah setelah itu orang udah nggak percaya lagi gitu. Oh, ini cuma mimpi gitu, nggak mungkin lah orang bisa dipindahin ke dunia lain gitu, pakai alat aneh kayak gini. Sampai akhirnya tahun 2010 ada seorang bocah ya, masih bocah umur 19 tahun, dia nggak sekolah, dia homeschooling, belajar dari rumah gitu. Dia aktif di komunitas buat ngoprek-ngoprek hardware gitu. Dia tertarik sama teknologi virtual reality. Dan akhirnya dia bikin produk namanya Oculus Rift. Tahun 2010 dia bikin produk pertama, prototipenya gitu. Dan luar biasanya ternyata bocah umur 19 tahun ini bangkitin lagi gitu. Mimpi untuk menciptakan realitas virtual ini gitu. Dan 2014 ternyata Mark Zuckerberg tertarik sama hal ini. Dan akhirnya si bocah yang namanya Palmer Luckey ini diakuisisi perusahaannya. Waktu itu umurnya baru 23 tahun. Diakuisisi seharga $2 billion. $2 miliar, hampir 30 triliun lah gitu. Kan luar biasa ya, umur 23, hampir 30 triliun di tahun 2014, gitu, 7 tahun lalu. Dan sejak saat itu ya, mulai muncul imajinasi Mark Zuckerberg
tentang realitas selanjutnya, evolusi peralatan komunikasi atau peralatan sosialisasi manusia ke depannya. Ini ada surat, ada email dari Mark Zuckerberg yang bocor gitu ke wartawan tentang alasan kenapa dia mengakuisisi Oculus ini. Suratnya tanggal 22 Juni 2015. Di sini dia ngejelasin bayangannya tentang masa depan gitu. Dia sangat yakin VR AR akan jadi alat komunikasi utama yang menggantikan mobile gitu dalam 10 tahun. Jadi 2015 dia prediksi berarti 2025 gitu. Nah, kalau kita baca di sini alasannya itu karena it is more natural than mobile since it uses our normal visual and gesture system. Nah, kalau kita bayangin sekarang kan mobile itu kita harus punya device di luar tubuh kita ya. Kalau kita mau komunikasi, kita harus nyalain HP, kita harus angkat HP, kita nunduk liatin HP berjam-jam gitu, kayak aneh banget sih kalau buat orang zaman dulu ya, ngapain nih orang nggak gerak-gerak mantengin layar gitu. Nah, itu nggak natural kalau menurut si Mark Zuckerberg. Dia ngebayangin kita pakai kacamata aja gitu, terus kita nggak perlu laptop, nggak perlu HP gitu. Nah, dia ngebayangin di tahun 2015 dia udah bilang kita nggak butuh lagi untuk membeli telepon, membeli TV, atau physical object yang lainnya. Karena semuanya sudah ada di satu device. Gitu. Ini tahun 2014. Dan itulah akhirnya muncul mimpi tentang metaverse. Jadi metaverse ini adalah sebuah dunia virtual yang kita bisa ngelakuin semua hal di dalamnya. Kita bisa bersosialisasi, kita bisa kerja, bertransaksi, main, termasuk create value gitu. Create value ini ya dengan sistem blockchain tadi ya. Teman-teman mungkin udah banyak yang dengar ada NFT, kripto gitu. Itu ketika sebuah aset di tokenize gitu, dibikin tokennya dan bisa dimilikin gitu. Nah, itu metaverse. Jadi nanti di metaverse kita bakalan pakai virtual reality, kita punya avatar, kita bisa ngelakuin semua hal di dalamnya gitu. Jadi the metaverse is not a metaverse. Jadi metaverse itu gabungan dari semua apa ya, universe di internet gitu. Kalau sekarang kita main game gitu ya, kita beli aset game itu, kita beli skinnya, kita beli apanya gitu. Kita kan terbatas di aplikasi itu aja. Nah, kalau di metaverse nanti akan ada gabungan dari semuanya. Jadi kalau kita beli aset digital, kita bisa transfer ke semua platform. Jadi satu universe besar yang menggabungkan semua yang ada di internet. Jadi nanti kita bisa punya rumah, kita bisa punya pakaian gitu di satu tempat di internet. Dan ada 7 teknologi yang membangun metaverse ini, mulai dari infrastruktur kayak 5G, 6G, dan seterusnya, human interface, decentralization, spatial computing, creator economy, discovery, experience. Nah, AI di mana? AI itu adalah enabler dari semuanya. Jadi AI itu nggak di salah satu ya, karena AI kan general purpose technology. Jadi dia masuk ke semua bidang gitu. Jadi dia bisa masuk di apa misalnya di smart glass, di 3D engine dan seterusnya. Jadi AI terpakai di semuanya gitu. Nah, beberapa contoh mungkin penggunaan AI yang sekarang ya pasti bakalan terus berlanjut gitu. Tapi kalau bisa ngasih contoh, beberapa contoh gitu yang berbeda mungkin ya. Pertama di avatar creation. Jadi nanti kita bakalan butuh avatar, semua orang bakalan mindahin fisiknya ke dunia virtual gitu. Jadi kita punya badan kita yang versi virtualnya. Kayak ini Mark Zuckerberg gitu. Dia punya avatar virtualnya dan ini dibikin sama AI. Kita cukup nyerahin foto kita, nanti foto AI bakalan bikin 3D model dari foto itu gitu. Terus, nah ini juga mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, saya mau play videonya ya. Bentar.
Suaranya kedengeran nggak? Wait, bisa di play lagi coba, Bang? Oh, enggak masuk. Nggak kedengeran ya? Enggak. Oh ya, mungkin ini nggak apa-apa kali ya. Munculin itunya di mana ya? Bentar. Oh, ini dia nih. How do we know what is real? Ya. Ada yang tahu siapa yang tadi? Mas Hari mungkin tahu nggak tadi siapa? Familiar sih, tapi lupa namanya. Nah, itu. Iya, ada Keanu Reeves ya. Dia itu teasernya tadi. Cuman ternyata yang tadi itu bukan AI gitu yang bikin. Nah, kalau misal contoh di sini A sama B. Ada salah satu Keanu Reeves beneran sama Keanu Reeves yang dibikin sama AI. Menurut teman-teman yang asli itu yang mana? Yang A atau yang B? Coba. Gimana? Yang asli itu yang mana? Yang A atau yang B? Ya, di sini ada yang A, jawab A, yang B. Coba. Ya, ternyata yang asli itu adalah yang A. Yang B ini hasil buatan dari komputer gitu. Dan kalau teman-teman cari di internet itu banyak sekali metahuman namanya. Istilahnya sebenarnya dipopulerin sama Epic Games ya. Sama mungkin teman-teman yang main game tahu ya, Epic Games itu salah satu perusahaan game paling besar di dunia gitu. Dan ini ke depannya bakalan bisa serealistis ini gitu. Dan beberapa waktu lalu kalau nggak salah bulan Agustus ya, CEO Nvidia Jensen Huang dia ngasih speech di salah satu acara terbesarnya Nvidia, acara tahunannya, dan seminggu kemudian diumumin ternyata yang ngasih speech itu bukan CEO benerannya gitu, tapi CEO yang dibikin sama AI. Jadi 3D model kembarannya lah gitu. Dia analisa fisik yang sebenarnya gimana, terus dibikin 3D modelnya. Ini salah satu hal yang cukup ini ya, menggemparkan dunia gaming terutama. Karena gaming kan sangat bergantung pada grafik yang bagus gitu. Nah, ini contoh gimana AI bisa berperan. Terus selanjutnya bisa juga jadi asisten atau bahkan teman gitu. Di sini saya pengen contohin. Hello, how are you today? I am in a very good mood. That's good. What's your name? It's Kyle. Oh, hi, Kyle. Do you know what my name is? I don't actually know your name. Oh, my name is Matt. Yes, I should remember that. You can also call me BMF. I will. So do you remember what my name is? I do. Okay, what's my name? Matt? Oh, good. You are good at learning then. So do you like movies? Yeah, I do actually. Okay, what's your favorite movie then? I like Boondock Saints. That's a good classic movie. What's your favorite scary movie? I saw one recently called Zombies. I liked it. Personally, I really like superhero. Ya, jadi ya. Nanti saya bagikan ininya ya, slide-nya. Teman-teman bisa tonton sendiri. Jadi ini ceritanya si orang ini bikin teman dari AI gitu. Dia bisa ngobrol nanti di metaverse gitu ya.
kita juga bisa bikin asisten gitu. Jadi daripada nyari manual, ngetik gitu, kita tinggal ngomong, kita mau cari apa, semuanya bakalan dibantu sama AI gitu. Terus selanjutnya bisa juga untuk optimisasi interface ya. This is Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learned to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Pager's motor cortex that coordinate hand and arm movements. Neurons in this region modulate their activity with intended hand movement. For example, some might become more active when he moves his hand up, and others when he moves it to the right. By recording from many neurons and feeding their activity into a decoder algorithm, we are able to predict Pager's intended hand movements in real time. Ya, jadi itu penggunaan AI ini salah satu eksperimen yang dilakukan sama Neuralink, salah satu perusahaannya Elon Musk. Jadi nanti AI itu bakalan bisa membangun interaksi antara manusia dengan komputer gitu. Jadi interface komputer itu bakalan bisa dioptimasi berdasarkan perilaku masing-masing orang. Jadi dari mata kita, kalau VR kan dia bisa nangkap sinyal dari mata kita ya. Nah itu bisa diinterpretasiin jadi sebuah sinyal gimana komputer harus bertindak gitu. Dan itu bakalan bikin semua proses komputasi jadi jauh lebih efisien. Nah, ini beberapa contoh mungkin gimana sih metaverse ke depannya gitu. Saya ambil dari presentasinya Mark Zuckerberg. Kita tonton lagi. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just got to find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Ma? Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Sorry, I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Okay, that is. Ya, itu dia dari virtual reality ya. Jadi apa yang terjadi di video tadi itu semuanya lewat headset atau virtual reality yang dipakai ya. Nah, ada juga seperti yang tadi saya sebutin teknologi augmented reality. Contohnya kayak gini nih.
Good morning. Let's see how this looks. Perfect. Enter VR mode. Find me resale in Vancouver, a one-bedroom that's available right now. There are 543 listings available in this area. Let's check out this one. What should I wear? Here are a few options. Oh ya, ini dia nggak pakai headset yang virtual reality tadi ya. Dia pakai kacamata yang kayak gini nih. Di kacamatanya dia bisa ngelihat langsung layar ini gitu. That looks good. Made it. Hello, Olivia. Welcome to the Hooper. Hello. This loft is Ya, mungkin nanti bisa dilanjutin ya nontonnya. Nah, kalau yang tadi, yang kedua itu pakai augmented reality. Jadi kalau itu pakai kacamata, cukup pakai kacamata. Kacamatanya itu sebenarnya udah banyak dijual ya. Kalau dari Google ada namanya Google apa namanya ya? Google Glass. Kalau Facebook kemarin baru ngeluarin juga kacamatanya. Cuman kalau dari penjelasan banyak ahli termasuk Mark Zuckerberg, dia bilang kalau augmented reality itu masih terlalu sulit untuk hardware yang sekarang gitu. Jadi lebih sulit gitu buat diwujudin. Yang lebih dekat justru adalah virtual reality. Dia memperkirakan bahwa metaverse yang dengan virtual reality itu bakalan terwujud sekitar 5 tahun lagi. Nah, beberapa orang lain itu justru lebih optimis gitu. Kayak Bill Gates misalnya. Dia memprediksi sekitar 3 tahun lagi gitu. Nah, itu penjelasan tentang metaverse ya. Nah, menurut teman-teman mungkin kita bisa diskusi ya, apakah itu mungkin buat diwujudin atau terlalu menghayal gitu. Gimana menurut teman-teman? Mungkin bisa tulis di kolom chat ya. Kira-kira teman-teman termasuk yang percaya atau nggak percaya nih? Soalnya ya di setiap munculnya teknologi baru ya, pasti ada dua kutub gitu, antara orang yang pesimis sama teknologi ini, sama ada juga yang optimis gitu. Orang-orang kayak Zuckerberg itu termasuk orang yang optimis gitu, sehingga dia bahkan ngubah nama perusahaannya gitu buat wujudin mimpi ini. Termasuk banyak perusahaan lain ya, Apple dan lain sebagainya. Sementara ada beberapa pihak lain termasuk Elon Musk, nah dia sendiri ragu gitu dengan metaverse ini. Dia bilang ini terlalu hype-nya terlalu besar lah, nggak sesuai dengan kenyataan yang bisa diwujudin gitu. Silakan teman-teman, gimana? Ada yang mau berpendapat mungkin? Bisa lewat chat, bisa langsung ngomong juga. Kan ada yang bertanyakan, bisa via chat atau langsung di ini aja, on mic aja. Mas Bosti, kenapa nih percaya? Boleh sharing mungkin? Kenapa percaya?
Ada alasan tertentu atau gimana? Tahun lalu aja mikir sekolah dari rumah bisa atau nggak bisa. Iya bener banget ya. Dulu sebelum COVID mungkin banyak dari kita yang nggak kebayang gitu. Gimana bisa kita sekolah, kerja, beraktivitas semuanya dari rumah gitu. Tapi ternyata bisa gitu. Nah sebenarnya hal-hal seperti ini wajar gitu. Ada yang raguin ya. Dan dari sejarah kalau kita lihat polanya ya, ada sebagian orang biasanya revolusi besar itu terjadi ketika banyak orang yang ragu sama hal itu gitu. Kayak misal komputer. Dulu waktu tahun abad 18 gitu, abad 18, 19, orang masih nggak ada yang percaya komputer itu bisa ngelakuin begitu banyak hal gitu. Ada di sini Ken Olsen, founder Digital Equipment Corp, tahun 977 dia bilang nggak ada alasan orang punya komputer di rumah gitu. Jadi emang kalau dipikir-pikir kenapa sih orang punya komputer gitu? Coba kita membayangkan ada di tahun itu gitu. Kira-kira kita termasuk orang yang percaya atau enggak nih sama komputer? Kita termasuk orang yang setuju dengan Bill Gates, Steve Jobs, atau justru orang yang menganggap itu terlalu mengawang-awang gitu mimpinya. Si Steve Jobs sama Bill Gates kan mimpinya pengen menghadirkan komputer di setiap rumah gitu. Padahal waktu itu komputer tahun 90-an gitu, tahun 60-an komputer tuh butuh tempat sekitar 1.500 meter gitu. 150 meter persegi. Jadi hampir satu rumah lah. Dan dulu namanya tuh ENIAC. Pertama kali yang komputer prototype itu dibikin di University of Pennsylvania. Ya emang fungsinya cuma buat ngitung dulu. Nggak ada orang mengira bahwa komputer tuh bakalan dibutuhin buat komunikasi, buat begitu banyak hal gitu. Bahkan Presiden IBM tahun 1943 dia sendiri nggak percaya bahwa komputer itu bisa berkembang gitu. Dia bilang, I think there is a world market for maybe 5 computers. Jadi dia nggak mikir bahwa komputer itu bakalan besar pasarnya. Mungkin cuma 5 komputer gitu yang bisa kejual. Tapi kenyataannya orang-orang yang optimis kayak Steve Jobs, Bill Gates itu percaya sama mimpi munculnya komputer gitu. Suatu hari dia ngebayangin, suatu hari semua orang bakalan punya komputer. Dan emang nggak banyak orang yang bisa percaya waktu itu. Dan sekarang kita ngelihat kenyataannya itu terwujud. Atau dengan internet gitu. Tahun 90 nih. Internet tuh hype-nya luar biasa gitu. Ada banyak orang sebelum 90 banyak yang raguin nih internet. Inventor dari Ethernet nih, Robert Metcalfe, dia bilang, I predict the internet will soon go spectacularly supernova and in 1996 catastrophically collapse. Jadi dia memprediksi internet itu bakalan collapse gitu. Dan kayak yang kita bahas tadi ya, setelah dot-com bubble, orang udah kehilangan minat gitu sama internet. Tapi kenyataannya sekarang internet jadi luar biasa gitu. Dan di setiap revolusi besar pasti ada dua kutub yang berlawanan seperti ini. Ya orang yang optimis juga nggak selalu benar ya. Cuman kemungkinan besar yang bisa ngambil peluang itu adalah orang yang optimis. Di sini saya pengen nunjukin satu lagi video Bill Gates diketawain ketika ngejelasin internet itu apa gitu di tahun 1995. Sebentar. Internet thing. Do you know anything about that? Sure. What is that exactly? It's become a place where people are publishing information. So everybody can have their own homepage. Companies are there. The latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people.
It is the big new thing. Yeah, but it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? Maaf, ini belum ini ya, mute. Tadi ke mute ya suaranya. Bentar. Masuk kok Bang, masuk aman. Think about this, and what about this internet thing? Your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? You know what I mean? There's a difference. There is a difference. It's not a huge difference. What is the difference? But you can listen to the baseball game whenever you want. Right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals. Exactly. And then you can come That's the back a year RAM thing later. you talked about earlier. Yeah. Do tape recorders ring a bell? Suaranya Mas Howie belum masuk. Ya, itu video tahun 95 ya, ketika Bill Gates coba ngejelasin apa itu internet. Dan seperti yang kita bahas tadi, internet tahun 95 itu masih web 1.0 gitu. Dan itu aja masih banyak orang yang nggak percaya gitu. Bahwa internet itu suatu saat bakalan besar, semua orang bisa beraktivitas di sana. Bahkan sekarang orang ngabisin waktu, kalau waktu libur mungkin lebih banyak di internet ya, lebih banyak di sosial media gitu daripada di dunia nyata. Dan penjelasan kayak gini bisa kita, kalau saya pribadi ya, ngelihat kayak Mark Zuckerberg ngejelasin metaverse yang sekarang gitu, mirip-mirip. Banyak juga orang yang nggak percaya, nganggap itu terlalu mustahil, orang bisa menghabiskan waktu di dunia virtual bakalan lebih banyak lagi. Bahkan beberapa orang nyebut bisa sampai 90% waktu kita di masa depan tuh bakalan habis di dunia virtual yang tadi gitu. Nah, itu ya ini ada beberapa referensi yang mungkin teman-teman bisa baca. Yang pertama itu ada buku dari Jaron Lanier. Dia ini orang yang melahirkan istilah virtual reality. Jadi salah satu tokoh penting dalam sejarah virtual reality adalah Jaron Lanier. Dia termasuk orang yang mengkampanyekan perlawanan terhadap perusahaan-perusahaan besar kayak Google, Facebook gitu. Karena nggak sesuai dengan visinya gitu. Dia memimpikan internet ya yang web 3.0 ini, bukan yang tersentralisasi, dikuasai sama pihak-pihak tertentu dan mereka bebas mengekstraksi data tanpa kontrol gitu. Ya itu aja mungkin sharing dari saya ya. Silahkan kalau ada teman-teman yang mau diskusi atau menambahkan, silahkan. Saya kembalikan ke Mas Hari ya. Sip, makasih Mas Howie. Nah teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ya, boleh silahkan diajukan di kolom chat atau boleh silahkan on mic. Halo, malam. Kedengar nggak? Iya, kedengaran. Aman. Oke, sebelumnya makasih Roy ya udah berbagi topik yang menarik banget ya terkait dengan metaverse. Dan memang topik ini lagi rame ya belakangan ini ya. Saya baru bergabung nih, jadi tadi mungkin beberapa bagian nggak mengikuti ya di awal. Cuman saya ingin tanya aja terkait dengan cost and benefit analysis-nya tadi udah ada belum ya? Terkait dengan metaverse, karena ini udah ada bentar, karena ini menarik menurut saya untuk dikaji juga ya. Untuk kita melihat dua sisi ini dan ya teknologi selalu pedang bermata dua ya, artinya ada sisi positif dan negatif, tapi saya optimis bagaimana kemudian
sisi negatif ini bisa dimitigasi bersama-sama sehingga ya kebermanfaatan itu yang lebih optimal. Nah, gimana Roy? Tadi sempat nggak? Mungkin boleh diulas lagi kali ya, karena itu menarik. Iya. Ya, jadi mungkin kita balik sedikit ke yang tadi, evolusi dari internet. Nah, yang mendasari teknologi metaverse itu kan Web 3.0 ya. Nah, salah satu di antara kelemahan dari Web 2.0 adalah sifatnya yang centralized. Jadi kita bergantung sama perusahaan-perusahaan besar penyedia platform gitu ya, kayak Google, Amazon, dan seterusnya. Kita kebayang kalau Google itu tiba-tiba crash gitu ya, semua data kita kebuka, atau mereka shutdown gitu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, itu salah satu kelemahan dari Web 2.0. Terus yang kedua, mereka juga lemah dari sisi security ya. Jadi privacy, mereka yang nguasain data kita dan mereka punya hak gitu mau ngapain terhadap data yang kita punya. Nah, sedangkan Web 3.0 yang akan datang itu sifatnya decentralized. Jadi kita nggak perlu bergantung sama mereka, tapi kita cukup punya sistem yang berdasarkan blockchain tadi ya. Blockchain kita nggak dikontrol oleh satu sistem yang terpusat, tapi kita dikontrol oleh satu sistem di mana banyak nodes yang terlibat di sana gitu. Dan sifatnya juga permissionless, trustless. Itu kelebihan metaverse yang berbasis Web 3.0. Kelemahannya, salah satu kelemahan yang juga banyak dibahas gitu ya, sifatnya yang permissionless dan ya permissionless ini terutama ya, karena kita nggak butuh permission dari penyedia jasanya, kita nggak butuh permission dari pemerintah gitu ya, kita bisa langsung bikin konten gitu. Berarti di sini ada masalah censorship. Jadi semua orang bebas upload apapun tanpa bisa disensor oleh sebuah sistem gitu. Dan ini masih menjadi masalah sih. Termasuk juga masalah identitas. Jadi orang bisa punya identitas berbeda yang benar-benar terpisah dari dunia nyata gitu. Kayak cryptocurrency ya. Salah satu penggunaan paling banyak sekarang untuk cryptocurrency itu adalah untuk money laundering. Jadi untuk pencucian uang, untuk transaksi barang-barang haram gitu, narkoba, mereka pakai cryptocurrency. Jadi nggak heran ya kenapa cryptocurrency diharamin gitu. Jadi sebenarnya bukan teknologinya yang haram, teknologi ya sebagaimana teknologi yang lainnya sifatnya netral. Nah, pertimbangan atas baik buruknya itu yang bikin dia diharamkan oleh beberapa pihak, terutama dari sisi Islamnya ya. Nah, itu yang masih jadi isu gimana nih, masih belum terselesaikan sih. Tapi secara umum kelebihan dari Web 3.0 adalah sifatnya yang decentralized. Kita nggak bergantung pada satu perusahaan besar, privacy juga lebih terjaga, terus no intermediaries, dan permissionless, trustless juga. Ya, itu mungkin ya. Berarti memang infrastrukturnya mesti berada di atas Web 3.0 ini ya, Roy ya? Iya, Web 3.0. Cuman industri apa yang paling berdampak dari metaverse ini, Roy? Menurut Roy itu mungkin top 3 apa sih industri yang paling terdampak oleh teknologi metaverse kalau ini nanti udah jamak digunakan oleh masyarakat? Pertama pasti kalau dari penjelasan Mark Zuckerberg, yang paling pertama kali terdampak adalah adopsi pertamanya itu di gaming. Jadi orang main game, sekarang kan udah mulai muncul ya perusahaan game kayak Roblox, Fortnite, dan seterusnya. Terus yang kedua sosial media. Biasanya orang bisa bersosialisasi lewat satu platform yang lebih imersif gitu. Kalau sekarang kan kita ngelihat layar gitu ya, ngelihat layar, kita sebagai ya orang yang mengamati gitu, mengamati layar. Nah, di metaverse kita sebagai orang yang terlibat di dalam layar itu, terlibat langsung gitu. Kita melihat ekspresi orang itu seperti apa,
mimiknya seperti apa, gerakan badannya seperti apa gitu. Jadi kita nggak terpaku di layar, tapi kita langsung masuk ke dalamnya. Jadi sistemnya itu lebih imersif gitu. Itu. Mau request dong buat Mas Rowi? Oh ya, boleh, silakan. Saya kalau dengar istilah ini ya, istilah decentralized, trustless, jadi apa paling sering dibahas di blockchain. Mungkin bisa kan ya blockchain-nya dibahas depan atau mungkin kesempatan selanjutnya. Ya, mungkin di lain kesempatan ya, atau mungkin nanti bisa dihadirkan siapa yang lebih ahli gitu. Tapi secara umum gini, yang maksudnya centralized itu kita terpusat di satu pihak gitu. Kayak misal bank yang sekarang kita kan tersentral pada pemilik banknya gitu. Jadi kita percayakan uang kita ke mereka yang nyatet, mereka yang ngelola. Apa yang terjadi kalau misal mereka mengklaim kita nggak punya tabungan, histori digital kita dihapus semua, apa yang terjadi? Kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Mereka yang punya datanya gitu. Nah, sistem yang kita jalani sekarang yang berbasis 2.0 itu adalah sistem yang berbasis trust. Jadi kita percaya kepada sebuah sistem, kita percaya kepada Google, kita percaya kepada WhatsApp gitu. Nah, itu yang bahaya. Karena di setiap kali kita memberikan kepercayaan ke satu pihak, di sana ada kemungkinan kepercayaan itu disalahgunakan gitu. Ada kemungkinan mereka berkhianat. Kayak tadi misal bank, walaupun kecil kemungkinannya ya, tapi itu mungkin buat terjadi gitu. Ketika bank menghapus histori keuangan kita, kan keuangan itu data ya, data catatan aja gitu. Nah, kalau itu yang centralized, ketika kita terpusat di satu institusi. Nah, kalau kita ngomongin decentralized, jadi nggak ada satu pusat tertentu. Jadi misal di sini ada 19 orang nih. Kita bikin sistem perbankan. Semua orang punya catatan masing-masing. Mas Hari ngeluarin 100.000. Nah, semua orang punya catatan, Mas Hari punya 100.000 gitu. Jadi kalau ada yang mengklaim satu orang, oh Mas Hari nggak punya uang, gitu. Itu nggak bisa. Karena ada 18 orang lainnya yang bilang Mas Hari punya uang 100.000. Itu decentralized, terdesentralisasi gitu. Gitu. Nah, ide dari blockchain kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak ada satu yang terpusat, tapi setiap apa yang dilakukan dalam sistem itu diverifikasi oleh banyak pihak. Itu orang yang mining cryptocurrency, itu orang yang singkatnya orang yang memverifikasi apa yang terjadi dalam satu sistem gitu. Makanya mereka dikasih insentif tergantung apa yang di mining gitu ya. Nah, kalau dia mining Bitcoin ya dia kasih, berarti dia memverifikasi transaksi Bitcoin. Nah, di sana dia dikasih insentif Bitcoin gitu. Itu kurang lebih kayak gitu, Mas Hari. Nanti mungkin di lain kesempatan bisa dibahas lebih dalam ya tentang blockchain ini. Karena ini teknologinya menarik sekali sih. Di masa depan kemungkinan besar kita bakalan bergantung dengan teknologi ini. Tapi sekarang terlalu hype-nya itu terlalu tinggi ya sama kripto. Jadi mungkin sama kayak tadi kita ngomongin web 2.0, web 1.0 di awal-awal hype-nya terlalu tinggi di tahun 90-an, akhir 90-an orang pada kecewa, akhirnya terjadi crash gitu. Yang sebelumnya orang investasi besar-besaran ternyata hasilnya gitu-gitu aja gitu. Itu biasalah di evolusi sebuah teknologi. Ada tahap di mana orang hype-nya itu menurun gitu. Nah, termasuk kripto nih lagi naik-naiknya. Suatu saat pasti ada crash semacam itu gitu. Dan sebagian besar kripto bakalan terseleksi. Nah, cuma ada sebagian kecil yang bertahan dan dipakai oleh kebanyakan orang dalam sistem web 3.0 ini gitu. Gitu singkatnya Mas Ari. Sip, menarik banget. Mungkin teman-teman yang lain kali ya, mungkin ada yang ini, Bosti, Bowo nih, Mbak Kita, gitu, mungkin ada yang mau berbagi.
berbagi pandangan atau mungkin mungkin bisa juga mengusulkan beberapa topik ya, yang mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut nih, karena menurut saya ini topik yang menarik ya. Sebagaimana AI sendiri itu sejauh ini kan memang kita sharing-sharing itu banyak ya, mempelajari hal-hal yang teknis gitu ya, gimana algoritma ini dan itu bekerja gitu. Tapi di sisi lain kalau kita melihat perspektif semacam ini itu juga menarik sebetulnya ya, bagaimana AI sebagai satu teknologi juga dengan teknologi-teknologi lainnya itu berkembang dari waktu ke waktu dan mempengaruhi kehidupan kita. Itu aspek yang menurut saya menarik banget sebetulnya untuk kita lihat dan untuk kita pikirkan juga gitu. Karena ini mau tidak mau memang akan mempengaruhi hidup kita, teman-teman. Sadar tidak sadar ini akan mempengaruhi hidup kita, dan rasa-rasanya memang ini perlu kita angkat ya untuk topik-topik diskusi, dan menurut saya ini menarik. Menurut saya ini menarik banget. Gitu. Let's see nanti kira-kira mungkin ada topik-topik lain yang mungkin juga kita bisa diskusikan ya, yang semisal dengan itu. Ya, salah satunya blockchain itu yang tadi bisa banget nanti kita diskusikan, dan apa aja kira-kira dampak yang betul-betul terpengaruh ya oleh apa sebutnya ya, teknologi apa sebutnya Rawi ya, teknologi semacam ini apa istilahnya Rawi kalau di literatur? Cutting edge teknologi mungkin ya, teknologi terdepan. Ya semisal itulah. Nah, nanti insya Allah kita bisa diskusikan sama-sama blockchain. Lalu apa lagi ya? Sebetulnya AI sendiri pengaruh ya. Tadi sempat dibahas belum ya? AI for Metaverse-nya dibahas nggak, Rowi? Iya Bang, udah. Tadi udah bahas juga ya. Oke, sorry. Tadi saya nggak nyimak dari awal soalnya. Oke, termasuk juga blockchain itu bisa banget AI itu masuk sebetulnya di area itu. Ada banget yang kemudian bisa dikolaborasikan antara teknologi-teknologi kunci ini, teman-teman. IoT, robotics yang kemudian itu nanti akan pengaruh ya ke kehidupan kita ke depannya. Dan tidak terkecuali Indonesia. Apalagi Indonesia lagi gencar-gencarnya ya transformasi digital, sehingga penggunaan pemanfaatan teknologi-teknologi semacam ini itu tidak harus. Jadi ya let's see 2-3 tahun ke depan ya Indonesia salah satu yang kemudian yang optimal secara digitalisasi. Mbak Fahira nih, karena menarik banget pembahasannya. Ini memang saya senang menyimak Rawi ya, karena Rawi ini bagus menurut saya berstorytelling ya. Jadi mungkin nanti ada kesempatan lain untuk menghadirkan Rawi lagi nih, Rawi. Mbak Fahira mungkin boleh kenalan Mbak, karena sesi ini sebetulnya sesi networking juga, biar mungkin bisa kenalan juga ya dengan Mbak Fahira. Dari mana nih Mbak? Halo Kak, aku Fahira dari Unhas. Aku masih mahasiswa semester 7. Tapi kemarin sebagai alumni Bangkit juga, jadi join Discord channel-nya. Discord channel. Pet apa, Fahira? Ya, machine learning. Machine learning, oke. Banyak alumni Bangkit Machine Learning yang gabung di sini. Dan ya mudah-mudahan bisa memperkaya ya nanti ya diskusinya. Saya harap teman-teman Bangkit bisa turut partisipasi juga nih untuk sharing ya nanti. Iya, aku lagi mendalami banget, apalagi tentang deep learning, apalagi kemarin kebetulan sempat berhasil masuk finalis di Big Data Challenge, jadi kayak lebih tertantang lagi untuk tahu banget tentang machine learning, apalagi deep learning itu, dan AI khususnya pasti. Ya. Oke. Sip. Menarik. Oke. AI itu juga terlalu banyak opportunities yang hari ini belum kelihatan, tapi nanti akan kelihatan ke depan. For sure ya, banyak banget. Jadi semisal gimana AI bisa belajar sendiri. Nah, itu juga on research teman-teman. On research. Itu the next big thing. Bagaimana kemudian AI itu bisa benar-benar kita pahami gimana cara berpikirnya. Itu the next big thing. Yang peluang yang mungkin hari ini belum ya. Tapi itu akan terjadi gitu. Dan sekarang lagi on research ya oleh para saintis yang ada di ya perusahaan-perusahaan teknologi raksasa lah, semisal Facebook dan juga Google.
artinya AI sendiri nggak stop di sini loh. AI sendiri saya lihat terlalu banyak peluang-peluang yang kemudian masih diimajinasikan oleh para researcher dan coba direalisasikan. Jadi ya mudah-mudahan melalui komunitas semacam ini ya kita bisa sama-sama ya, karena memang pace-nya cepat gitu ya, teknologi itu berkembangnya dan terlalu banyak kemudian variabel-variabel yang terlibat. Nah, mudah-mudahan kalau diskusi bareng-bareng ini bisa bisa punya nafas panjang ya. Karena memang cepat banget ya. Teknologi itu memang cepat banget ya. Setuju, Roy? Iya, setuju banget, Bang. Tadi saya sempat bahas ini juga, Bang. Kisah seorang anak muda ya, umur 19 tahun. Dia mulainya dari komunitas gitu, bikin sebuah perusahaan besar, Oculus, yang ngebangkitin hype dari VR itu. Jadi sebenarnya dari tahun 95 sampai 2010 orang udah kehilangan minat sebenarnya sama VR. Karena dulu pernah ada crash juga. Dari tahun 60 sampai 90-an orang udah nyoba berbagai inovasi. Nintendo udah pernah bikin secara massal, dipasarin, gagal, dan orang kehilangan minat gitu. Dan tiba-tiba muncul anak muda umur 19 tahun bikin prototype gitu. Dia dari komunitas gitu aja bisa nanya di komunitas, terus ngoprek, tukeran hardware gitu dari komunitas, dan akhirnya lahir perusahaan besar. Nah, semoga kedepannya kita juga bisa berkembang gitu lewat komunitas-komunitas semacam ini. Siap, Roy, siap. Oke, ada lagi mungkin sebelum kita tutup ya, karena jadwalnya biasanya sampai jam 9 paling ya. Iya. Mungkin kalau ada yang teman-teman mungkin mau bawa nih, Bosi boleh Bosi. Bosi yang suka ini ya, suka sharing-sharing di grup. Bosi, ada Bosi? Halo, gimana? Boleh Bosi, boleh kenalan. Saya kayaknya belum kenalan nih. Oh iya, aku Bosti, tapi bukan nama asli, itu nama online aja. Online, oke. Iya. Dari mana nih Bosti? Aktivitas apa? Oh, aku mahasiswa Undip. Mahasiswa sip. Anak IT atau gimana? Bukan, teknik. Teknik? Nah. Teknik apa? Otomasi. Oh, otomasi. Rowi juga anak teknik. Oh iya. Teknik apa, Rowi? Saya tekniknya beda, tekniknya metalurgi. Tapi ada simulasinya juga dulu waktu itu, kenal programming dari simulasi apa yang terjadi ketika ya material diolah gitu ya. Dari situ mulai tertarik gitu. Iya. Ya memang begitu, anak teknologi, anak teknik AI banyak juga belajar machine learning kok. Jadi bukan apa ya, dominasi anak Ilkom doang pada hari ini. Iya. Karena sebutnya apa ya? GPT ya, General Purpose Technology. Jadi ya memang ya terpengaruh segala bidang, hampir segala bidang terpengaruh. Jadi ya beginilah jadinya ya orang-orang semacam Roy ini. Belajarnya VR dan juga termasuk AI, termasuk metaverse. Oke, sip, Bosti. Nanti kapan-kapan boleh lah Bosti yang sharing-sharing ya terkait dengan teknik otomasi ya. Dan gimana tuh ya? Iya, siap. Oke, sip, paling itu kali ya, Rawi. Monggo, Hari, silakan. Makasih banget, Rawi ya, udah menarik banget hari ini. Sip. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, makasih buat Mas Rawi sharing-sharing malam ini. Keren sekali ya, dan semoga selanjutnya bisa bahas lagi, kita ngundang Mas Rawi lagi. Oke, kalau gitu kita tutup ya untuk sharing malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Insya Allah minggu depan kita ada lagi dengan topik baru, insya Allah. Oke, kalau nggak ada lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semua ya. Thank you. Sampai ketemu lagi.
Mas Hari, terima kasih ya. Iya, sama-sama Mas Rawi. Ya, selamat berakhir pekan. Siap.